Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelas SI 610, akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Garbage Classification Using ResNet yang menggunakan konsep computer vision. Anggotanya adalah Nawaf Saiful Anwar, saya sendiri Naufal Zaki Syarafi, Pandu Basir Alamin, Pria Agung Laksono, Novia Rahmadani Duwinta, dan Nanda Dwi Cahyo Wibowo. Next. Tujuan proyek ini adalah untuk mengklasifikasikan sampah ke dalam berbagai kategori menggunakan model deep learning. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan kita dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemilahan sampah. Klasifikasi sampah memiliki peranan penting dalam pelestarian lingkungan, yaitu mengurangi pencemaran tanah dan air, dengan memisahkan bahan berbahaya dari sampah organik, mempermudah daur ulang material yang dapat digunakan kembali, dan mengurangi penggunaan sumber daya alam. Yang kedua adalah manajemen limbah, yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan dan pembuangan sampah, memfasilitasi pengolahan limbah yang lebih efektif, mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Next. Dataset yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari berbagai jenis sampah yang diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Dataset ini mencakup gambar-gambar sampah yang akan digunakan untuk melatih model deep learning. Jumlah kelas yang digunakan ada 6 kategori. Yang pertama ada kertas, kemudian plastik, kaca, logam, kardus, dan sampah lain. Dataset ini diperoleh dari Kaggle dan dapat diakses melalui tautan berikut. Selanjutnya, pemrosesan data Image Data Generator. Pemrosesan data menggunakan kelas Image Data Generator dari TensorFlow untuk melakukan augmentasi dari data gambar secara real-time. Image Data Generator digunakan untuk augmentasi data gambar dan pembagian data validasi. Augmentasi termasuk rotasi, flipping, sharing, zooming, dan pergeseran gambar. Trend generator dan test generator menghasilkan batch data gambar dari direktori untuk pelatihan dan validasi. Visualisasi batch gambar membantu memeriksa hasil augmentasi dan pemrosesan data. Berikut contoh image data generator. Dan selanjutnya, arsitektur model. Untuk tugas ini kami memilih menggunakan ResNet 152 sebagai basis konvolusi untuk model kami. ResNet 152 adalah varian dari ResNet yang lebih dalam dan kompleks dibandingkan dengan ResNet 50 atau ResNet 101. Pemilihan ResNet 152 didasarkan pada kemampuannya untuk menangani tugas klasifikasi gambar yang kompleks dengan baik, terutama saat menggunakan dataset yang lebih besar seperti ImageNet. Tinjauan singkatnya, ResNet Residual Network adalah salah satu arsitektur konvolusional neural network CNN yang revisional karena penggunaannya yang efektif dalam mengatasi masalah degradasi kinerja saat jaringan menjadi lebih dalam. Beberapa poin penting tentang arsitektur ResNet. Ringkasannya, pemilihan ResNet 152 ini dengan transfer learning dari bobot peralatan ImageNet memungkinkan model ini untuk mengambil keuntungan dari arsitektur yang kuat dan fitur-fitur yang relevan yang diekstraksi dari dataset yang luas. Hal ini memberikan dasar yang solid untuk membangun model klasifikasi yang akurat dan efisien untuk proyek kami. Selanjutnya. Lalu di sini ada pelatihan model. Yang pertama ada pelatihan parameter. Yang pertama num epochs. Model dilatih selama 30 epochs pada setiap tahap pelatihan. Lalu yang kedua step size train. Jumlah langkah per epoch selama pelatihan dihitung dengan membagi jumlah sampel dalam train generator dengan ukuran batch-nya. Lalu yang ketiga ada step size test. Jumlah langkah per epoch selama validasi dihitung dengan
membagi jumlah sampel dalam tes generator dengan ukuran batch-nya. Lalu ada yang keempat, early stopping, digunakan untuk menghentikan pelatihan lebih dari awal jika tidak ada perbaikan dalam file loss setelah 10 epoch dengan mode mentoring min. Lalu yang kelima, model checkpoint atau MC, digunakan untuk menyimpan model dengan akurasi validasi terbaik hanya ketika model mengalami perbaikan. Lalu slide selanjutnya. Nah, lalu ada langkah pertama atau langkah awal. Yang pertama, model dilatih menggunakan data yang dihasilkan oleh train generator selama 30 epoch. Validasi dilakukan dengan tes generator. Lalu yang kedua, parameter utama yang dipantau oleh loss atau accuracy dan file accuracy. Lalu yang ketiga ada early stopping, digunakan untuk menghentikan latihan lebih awal jika tidak ada perbaikan dalam file loss. Lalu yang keempat, model checkpoint, menyimpan model terbaik berdasarkan akurasi validasi. Lalu ada langkah kedua, yaitu fine tuning. Yang pertama, model diatur agar seluruh layar menjadi trainable base atau base model trainable atau true, memungkinkan fine tuning dari model yang sudah dilatih. Lalu yang kedua, model kembali dilatih menggunakan train generator selama. Lalu yang ketiga, early stopping dan model checkpoint tetap digunakan dalam tahap ini. Lalu ada keempat, hasil pelatihan loss dan akurasi ditambahkan ke hasil pelatihan sebelumnya menggunakan metode extends. Pada tahap ini loss ada file loss, accuracy, dan file accuracy diperbarui dengan hasil dan pelatihan tahap kedua. Lalu slide selanjutnya akan disampaikan oleh Novi. Oke, berikutnya ada evaluasi model, classification report. Classification report yang telah dilakukan menghasilkan report seperti pada gambar di samping, di mana setiap kategori memiliki persentase yang berbeda karena bergantung kepada kualitas dan banyaknya data yang digunakan untuk training. Yang pertama ada precision, yaitu persentase prediksi positif yang benar terhadap dengan total prediksi positif. Yang kedua ada recall, yaitu persentase prediksi positif yang benar terhadap dengan total positif aktual. Yang ketiga ada F1 score, yaitu gabungan antara precision dan recall dari model. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada hasil testing. Hasil testing pertama dilakukan dengan mengambil sebuah gambar sampah dari apel yang telah dimakan seperti pada gambar berikut. Hasil testing menunjukkan bahwa model memprediksi gambar tersebut sebagai trust karena tidak tergolong pada sampah kardus, kaca, besi, kertas, maupun plastik. Kemudian kita melakukan hasil testing yang kedua. Hasil testing kedua dilakukan lagi dengan mengambil sebuah gambar dari kardus. Hasil testing menunjukkan bahwa model memprediksi gambar tersebut sebagai cardboard, sesuai dengan model yang dilatih dengan warna dan juga bentuk. Nah, kemudian kita juga melakukan confusion metric. Setelah dilakukan pengecekan confusion metric menghasilkan tabel seperti pada gambar di samping. Confusion metric membandingkan antara kondisi nyata atau aktual dengan kondisi terprediksi atau prediktor. Dengan warna semakin gelap, maka nilai tersebut semakin sering muncul. Kemudian kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan ini, sebagai klasifikasi sampah ini berhasil mengembangkan transducer model dengan satu range generator. IBM Watson Studio menyediakan platform yang efektif untuk mengembangkan model, deployment, dan penegakan sampai dengan model. Dengan deployment yang berhasil, model ini dapat digunakan bagi aplikasi nyata untuk mengklasifikasi
Selanjutnya ada kesimpulan proyek klasifikasi sampah. Saran untuk pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, pengujian lebih lanjut. Dilakukan pengujian lebih lanjut pada dataset yang lebih besar dan beragam untuk memastikan generalisasi model. Kedua, optimasi model. Optimalkan model lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Ketiga, integrasi dengan sistem lain. Integrasikan model ini dengan sistem manajemen sampah di kota atau daerah tertentu untuk aplikasi nyata. Keempat, feedback dan pembelajaran berkelanjutan. Kumpulkan feedback dari pengguna akhir dan lakukan pembaruan model secara berkala berdasarkan data baru dan umpan balik yang diterima. Berikut adalah overview garbage classification di akun IBM Watson Studio. Ini overview-nya, yang ini asetnya. Ini bukti bahwa modelnya sudah di deploy. Baik, sebelum ini ada demonstrasi aplikasi. Ini contoh aplikasinya, kita coba upload file. Nah, kita upload. Nah, di sini kita upload file ini kardus, dan hasilnya juga terbaca cardboard dengan akurasi 92%. Kita coba gambar yang lain. Nah, ini kita upload gambar botol plastik ya. Di sini juga yang terprediksi plastik dengan akurasi 80%. Kita coba upload gambar yang lain lagi. Nah, ini ada gambar kaleng, terprediksi juga metal dengan akurasi 84%. Kita coba gambar lain lagi. Nah, ini gambar gelas ya, dengan akurasi 96%. Kita coba satu lagi. Nah, ini gambar kertas, terprediksi juga kelasnya paper, akurasi dengan 49%.
Mungkin itu saja ya dari kelompok kita. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.